Bab 8, keuangan organisasi. Jadi ada 3 macam: sumber keuangan, uang pangkal, iuran wajib, dan sumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat. Bab 9, perubahan anggaran dasar. Bab pasal 20 pembayaran tidak ada perubahan. Bab 10 sama, tidak ada perubahan. Pengesahan dan aturan tambahan. Silakan untuk anggaran dasar ini kalau memang ada perubahan lagi dari awal, monggo. Kalau tidak, kita sahkan hari ini. Gimana, forum? Kalau tidak ada ya kita sahkan saja. Hari Ahad 19 Desember 2018. Di Sidoarjo pukul 08.26. Demikian untuk anggaran dasar. Proses kita sahkan hari Ahad 19 Desember 2021 di Sidoarjo pukul 8.26 WIB. Palunya diketok, palunya. Bawa palu kan? Palunya diketok, palunya. Di bawah ada lagi, Bu. Di bawah ada lagi ART-nya. Lanjut anggaran rumah tangga. Ini yang ada banyak perubahan seperti yang ditanyakan oleh Pak Sun tadi. Jadi bab 1 pasal 1 keanggotaan. Di sini ada 4 macam anggota: anggota tetap, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Jadi perubahan terletak yang pertama, kalau di draftnya nomor 2 jadi nomor 1. Terus nomor 2 di sini, nomor 1 itu anggota tetap adalah ketua program studi. Sebelumnya hanya program studi seperti itu. Jadi keanggotaan ini ya tetap ketua program studinya. Mau ganti ya tetap gantinya itu yang akan menjadi anggota. Otomatis kaprodinya ganti ya yang menggantikan itu yang menjadi anggota proses. Anggota biasa adalah seluruh ketua program studi yang ada di naungan Provinsi 4. Terus anggota luar biasa adalah seluruh dosen tetap, dan anggota kehormatan adalah, ini perubahan juga, awalnya mantan diganti demisioner. Katanya mantan itu nggak enak. Ya, termasuk di anggota tetap. Jadi kalau di bahasa yang pertama di redaksinya, program studi ekonomi syariah yang mengajukan diri sebagai anggota tetap yang disetujui oleh atasannya langsung. Jadi ini dirubah redaksinya. Anggota tetap adalah ketua program studi ekonomi syariah yang terdaftar sebagai anggota proses saja. Untuk masalah pendaftaran ada di pasal 2 tata cara penerimaan anggota. Karena agak rancu di draftnya, jadi yang disetujui oleh atasannya langsung. Atasannya ini apakah atasan di kampus atau atasan di proses. Itu. Silakan, ada masukan atau ada ya. Gak ada ketuanya. Semalam ini di rapatnya itu Pak, karena yang namanya anggota ya orang, bukan lembaga seperti itu. Karena di anggota biasa di sini seluruh ketua program studi, anggota luar biasa adalah seluruh dosen tetap, anggota kehormatan adalah pengurus fungsional atau perorangan. Jadi kalau memang anggota tetapnya adalah program studi ya nggak tahu kemarin ya tadi kan ya subjek manusianya. Karena kalau lembaganya ya lembaganya kan nggak bisa jalan. Atau gimana? Ini saya ingat saya dulu di 2018 juga ada pembahasan ini. Dulu menghapus kata ketua juga.
Tapi semalam hasilnya ya kita menambahkan lagi ketua program studi. Ketuanya tetap yang ganti orangnya. Seperti itu. Silakan ada masukan lain. Kalau tidak ada lanjut. Jadi Pak Su'ef masuk di nomor 4 ya. Anggota kehormatan. Kenapa yang anggota biasa itu seluruh ketua program studi? Ya, jadi kita kan di Kopertais 4 itu kan tidak semua ketua program studi terdaftar di proses. Termasuk sebelum acara ini kan banyak yang tidak terdaftar. Setelah ikut acara ini terdaftar. Apa sih ngomong? Yang oh yang gimana? Anggota biasa. Oh iya, anggota tetap jadi anggota 1. Apa? Jadi nomor 1 gimana? Tidak, kan kalau yang utama itu juga ketua program studi, nomor 2 tadi kayak juga ketua program studi. Iya. Jadi perbedaan anggota tetap dan anggota biasa itu terletak pada keanggotaannya di proses. Jadi kalau yang anggota tetap sudah terdaftar, tapi kalau anggota biasa dia tidak terdaftar. Tapi secara umum, secara definitif seluruh kaprodi ekonomi syariah yang berada di bawah Kopertais 4 itu sudah otomatis sebagai anggota biasa, walaupun tidak terdaftar. Gimana Pak Bokul? Ya silakan Pak. Di draftnya mengajukan diri sebagai anggota tetap. Ini ada masukan. Jadi anggota tetap adalah ketua program studi ekonomi syariah yang mengajukan diri sebagai anggota tetap. Karena anggota biasa walaupun tidak mengajukan otomatis sudah jadi anggota. Gimana? Silakan. Iya, kalau secara pribadi saya masih bingung terkait dengan 1 dan 2 perbedaannya itu tadi. Apalagi kalau kita baca lebih lanjut di pasal 2 tata cara pendirian penerimaan anggota. Kalimat yang muncul di bawahnya di situ kan anggota biasa. Nah, sementara di bawahnya biasa dan luar biasa jadi dihapus jadi langsung pendaftaran anggota tetap. Pendaftaran anggota tetap. Ya, di pasal 2-nya. Terus yang kedua, kalau kita berbicara pada aspek ayat yang pertama semisal tadi bersifat tetap ya. Seluruh ketua program studi ekonomi syariah definitif yang ada di bawah naungan Kopertais wilayah 4 Surabaya. Yang kedua adalah anggota tetap adalah ketua program studi yang mengajukan diri sebagai anggota tetap. Harus proses pengajuan ya. Proses pengajuan. Untuk jadi anggota tetap harus mengajukan dulu. Kalau tidak mengajukan jadi anggota biasa. Tanpa pengajuan sudah jadi anggota biasa. Otomatis. Sunting Pak ya, jadi anggota. Oh, nanti ini angin di belakang, tak keuangan. Iya, itu berbuntut ke arah keuangan biasa dan tetapnya itu. Gimana Pak? Lanjut ya. Pasal 2 tata cara penerimaan anggota. Kalau di dalamnya ada anggota biasa dan luar biasa, jadi hanya pendaftaran anggota tetap. Anggota tetap. Oh ya. Jadi anggota tetap adalah ketua program studi yang mendaftarkan sebagai anggota proses. Seperti ini ya. Pasal 2 tata cara penerimaan anggota, jadi pendaftaran anggota tetap 1 sampai 7.
ada masukan di sini, tidak ada perubahan lagi pasal 2-nya. Kalau tidak ada, lanjut pasal 3 hak anggota. 1, ini ada perubahan di bab pasal apa? Di ayat 2-nya. Jadi yang awalnya setiap anggota luar biasa, jadi ditambah pasal apa? Ayat 2, setiap anggota biasa, luar biasa dan kehormatan mempunyai hak untuk bicara namun tidak mempunyai hak suara. Jadi yang hanya memiliki hak suara dan hak bicara itu anggota tetap. Berarti poin kita iya, itu harus dihapus. Jadi kayaknya sebenarnya pilihannya mau disatu-satukan kan ya, dipisah-pisahkan ya. Pasal 3 hak anggota. Ada 3 ayat, 1, 2, 3, 4. Lanjut pasal 4 kewajiban anggota. 1, 2, 3, 4. Tidak ada perubahan. Ada masukan? Kalau tidak ada, pasal 5 sanksi. Jadi tidak ada perubahan. Pasal 5 sanksi. Pasal 6 penonaktifan anggota. Tidak ada perubahan. Lanjut, silakan Pak Afdil. Oh, ya. Lanjut bab 3 organisasi, pasal 7 rapat. Tidak ada perubahan. Pasal 8 tidak ada perubahan. Pasal 9 8 tetap 3 tahun sekali Pak. Semalam opsinya mau mengikuti Kaprodi, tapi Kaprodi kita kan beda-beda Pak. Kadang saya tahun depan sudah nggak jadi Kaprodi, Pak Sabengi bulan depan katanya sudah nggak jadi Kaprodi. Jadi ya amannya 3 tahun sekali, 2 tahun sekali kependekan, jadi terlalu pendek. Atau ada masukan lain untuk masa ke anggota apa ke pengurusan ini yang 3 tahun sekali? Kalau tidak ada, kan? 5 tahun Pak, 5 tahun. Ada usulan 5 tahun, gimana Pak? 3 tahun ya. 3 tahun saja ya? Pak, Iya. dalam hal ketua proses saat itu kan terpilih kan sebagai ketua prodi. Kebijakan di tempat kita masing-masing kan berbeda. Dalam kurun waktu perjalanan tadi, semisal ada pergantian, bagaimana status dari ketua proses tadi? Apakah melanjutkan sampai selesai, ataukah bagaimana? Prodi yang baru seperti itu. Prodi baru, stafet. Iya, oleh karena kan keanggotaannya ketua program studi, anggaplah sebelumnya ketua kayak Pak Masur kan dari Al-Khairat Pak Masur ya. Miftahul Ulum. Nah, Pak Masur sekarang sudah tidak jadi ketua program studi, apakah otomatis ketua proses gantinya Pak Masur yang di kampusnya? Saya juga belum menemukan ini di sini. Kalau angel Pak, itu angel. Gimana? Oh, menyelesaikan SK ya. Jadi tetap walaupun sudah diganti
Kaprodinya tetap nama orang tersebut menyelesaikan kepengurusan di proses. Lanjut ya. Pasal 9, kekuasaan dan kewenangan musyawarah anggota. Jadi kalau di draftnya menilai, kalau semalam ada penambahan redaksi, jadi memberikan penilaian. Jadi nanti katanya ada laporan yang diterima, laporan yang ditolak, dan laporan yang diterima dengan revisi seperti itu. Ya, maksudnya di musyawarah anggota, jadi nanti menilai, jadi di musyawarah anggota ya salah satu kewenangannya memberikan penilaian atas pertanggungjawaban pengurus proses. Itu. Yang lain tidak ada perubahan. Silakan kalau ada masukan tentang kekuasaan dan kewenangan musyawarah anggota. Kalau tidak ada, kita lanjut pasal 10. Tata tertib musyawarah anggota. Di sini ada perubahan di ayat keempat. Kalau sebelumnya hanya anggota luar biasa ya ditambah setiap anggota biasa, luar biasa dan kehormatan hanya mempunyai hak bicara saja. Kalau di draftnya hanya anggota luar biasa ditambah biasa, luar biasa dan kehormatan di ayat keempat. Silakan ada masukan. Lanjut pasal 11. Pengurus proses terdiri dari tidak ada perubahan. Pasal 12 tidak ada perubahan. Pasal 13, 14, 15 tidak ada perubahan. Silakan dalami dulu. Mungkin yang berubah di pasal 16, kita menghapus zona Bali, NTB dan NTT karena zona tersebut sudah bukan di bawah zona Kopertai Sempat Surabaya. Dan juga penambahan di poin B pasal 16 nomor 1 poin B, zona Matraman ini ditambah Nganjuk dan Kediri. Karena semalam ada yang dari Nganjuk dan Kediri tidak masuk katanya. Jadi ya sudah dimasukkan. Silakan kalau memang ada perubahan pasal 12, 13, 14, 15 dan 16. Kalau tidak ada kita lanjut. Sudah jam 9 ini. Bab 3 keuangan. Nah, ini saya mohon semuanya bisa memberikan pendapat dan tanggapan. Ini ada perubahan. Yang pertama, iuran pangkal tetap 500.000. Kalau di periode sebelumnya 500.000 tiap periode. Jadi semalam itu uang pangkal 500.000 ketika awal menjadi anggota saja. Kalau sebelumnya tiap ganti kepengurusan itu bayar uang pangkal lagi. Tapi kalau sekarang uang pangkal hanya 1 kali setiap awal jadi anggota. Bukan. Selamanya, selama prodinya tidak ditutup. Karena kemarin kata Pak Sumen ada beberapa prodi yang mau ditutup tapi bukan ekonomi saya. Nah, yang berubah juga di iuran wajib. Ini juga minta masukannya apakah nanti ini angkanya terlalu besar atau kekecilan. Yang awalnya iuran wajib itu 100.000 tiap tahun. Ini diganti 500.000 setiap tahun. Silahkan di form 500.000. Kalau semalam itu kata Pak Aris 500.000 kali 34 anggota sekitar 17 jutaan per tahun. Dan itu nanti mau digunakan di proker, nggak tahu nanti di sesi apa? Di proker apakah nanti banyak kan yang ternyata tahun-tahun sebelumnya banyak yang tidak terlaksana karena dananya yang kurang. Ini ada masukan 1 juta. Logikanya gimana Pak Namto? Kenapa dari 100.000 jadi 1 juta? Itu naik
10 kali lipat. Nasi bebek naik. Ordernya ditambah banyak, tambahin yang banyak. Atau yang lain gimana? Atau ini kebesaran atau kekecilan? Kalau dulu kan anggapannya kalau 100.000 selama jadi satu kepengurusan itu 300.000 kali dulu anggaplah 30-an anggota ya. Paling satu kepengurusan hanya dapat 15 jutaan dana selama 3 tahun. Nah ini nanti akan berubah. Jadi per tahun kalau kita punya 34 anggota, jadi per tahun kita punya pemasukan 17 juta, 17,5. Dan itu nanti untuk kebaikan kita bersama. Mungkin nanti proses itu ya kalau dulu kita kan KKN ini ada buku naskah akademiknya, nanti juga ada naskah akademik untuk MBKM dan apa sih KPI seperti itu untuk kepengurusan berikutnya. Jadi 2022 harus sudah selesai naskah akademik MBKM khusus ekonomi syariah, mungkin seperti itu. Gimana? 500.000 per tahun ya? Monggo. Ibu-ibu ini biasanya sangat peka terhadap keuangan. Menangkap prodi. Ya silakan. Ini kan tadi masuknya kan 500 yang 1 tahun sekali. Nah itu kan buat program selama 1 tahun. Ya. Nah, ketika ada program itu kita harus yang iuran lagi atau itu tergantung kebijakan kepengurusan. Nanti kan setiap acara itu kan entah itu mau ambil kasnya proses atau harus ada pendaftaran lagi itu. Atau memang nanti karena kasnya nanti terlalu banyak, ya bisa dibuat untuk mensubsidi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan seperti itu. Intinya nanti ya setiap musyawarah anggota tiap 3 tahun sekali ya harus ada pertanggungjawaban dengan dana yang sudah agak banyak, ya pertanggungjawabannya juga harus agak ketat seperti itu. Gimana? Jadi perbedaannya dulu uang pangkal, iuran pangkal ini setiap kepengurusan harus bayar lagi. Kalau sekarang tidak usah. Jadi pangkal 1 kali setiap awal menjadi anggota seumur hidup selama prodinya tidak ditutup. Gimana? Ini ada 2 opsi berarti ya. Pak Kanto tadi menawarkan 1 juta. Sedangkan semalam di komisi 1 ini 500.000. Saya kira silakan Pak Aris. Itu satu Pak. Kenapa kalau 1 juta itu kita nggak ada bayar dulu 1? Anggota kita ini kan baru bikin. Siapa tahu nanti ketika kasus bikin itu dengan pangkat sudah besar, malah belum. Makanya kan kita ambil kecil, tapi nanti itu nanti bisa narik untuk anggota-anggota yang lain dari kelas semua. Akhirnya kalau lebih besar lagi nilai kas kita. Bijaksana. Mantap sekali. Silakan. Dapatnya kan ada sekali seumur hidup itu. Sekali seumur hidup. Ya, karena semalam itu juga ada pembahasan. Saya kok sekarang sudah harus daftar lagi iuran pangkal karena saya menggantikan Kapolri sebelumnya dan itu sudah masuk di kepengurusan sebelumnya seperti itu. Jadi semalam Pak Mansur juga menjelaskan. Jadi iuran pangkal ini baru dilaksanakan tahun 2019 ya Pak ya. Yang di acara di Udata workshop itu aja, dan itu merupakan pendaftaran awal dari anggota tetap proses itu. Jadi di grup itu kan ada anggota tetap yang sekitaran hanya 20-an prodi. Nah sekarang sudah menjadi 34 prodi setelah acara ini. Jadi yang dulu yang kita 2018 musyawarah anggota 2018
pas itu pilih Pak Mansur itu belum ada iuran pangkalnya, hanya iuran kegiatan dulu waktu itu. Kalau dievaluasi kira-kira sebelumnya itu memberatkan lembaga. Kalau sekiranya memberatkan, jadi dikurangi. Kalau tidak memberatkan, tidak. Silakan Bu. Ini pemahaman saya Pak ya, berarti iuran pangkal itu selama kaprodinya, selama prodinya masih hidup tidak bayar lagi. Ya. Jadi nanti saya meskipun diganti sama lainnya tetap tidak usah bayar ya. Nggak usah bayar iuran pangkal lagi. Terus yang nomor 2 itu yang wajib itu anggota tetap, anggota biasa atau anggota istimewa tadi. Itu. Kemudian kalau misal saya diganti lagi itu yang bawah saya nanti itu jadi anggota tetap juga atau beda lagi? Oh ya, terima kasih. Jadi ada pertanyaan anggota tetap. Jadi iuran wajib ini apakah untuk anggota tetap saja? Karena keanggotaan itu ada 4 macam tadi kan. Ada anggota tetap, anggota biasa, luar biasa, dan kehormatan. Gimana? Apakah hanya anggota wajib? Karena kalau anggota biasa ya mereka belum mendaftarkan diri seperti itu. Kalau tadi kan anggota tetap ya yang sudah mendaftarkan diri. Jadi yang penting kita anggota biasa. yang tetap. Yang penting bahasanya kita tetap bisa ikut kegiatan. Tapi bayar ya? Nggak ada bayar kalau biasa. Makanya di sini Ini kan harus tetap semua yang dibebani. iuran wajib sebesar bagi institusinya. Ada yang tetap, ada yang kehormatan. Iya tuh. Ya nanti diikutkan semua saudara. Jadi jangan bayar personnya, tapi institusinya. Artinya institusi nanti mengajukan. Nah, mungkin nanti ini sebagai memperkuat itu dikasih surat kepada institusinya. Karena kalau tidak ada surat itu untuk mengeluarkan anggaran kan tidak ada bagi apa namanya bagi usaha saya bisanya seperti itu. Silakan kalau ada masukan lain. Sepertinya berat ini. Ya jadi begini, boleh saya nyampaikan sesuatu ya. Ini juga bukan kita Zoom kemarin itu teman-teman media. Perhatikannya sebetulnya kan bukan ukuran kita pribadi kan, karena yang bayar bukan kita. Yang bayar bukan kita dengan berdata, yang bayar itu institusi. Mungkin kita hanya kasih rasionalisasinya. Nah, sehingga kemarin ketika ada usulan kita di depan bagaimana proses bisa mendirikan BMD syariah, ya kan? Kemarin itu lahir usulan di mana kalau iuran wajib itu uang pangkal itu 1 juta. Ditanya Pak Kapto gitu. 1 juta itu untuk apa? Itu buat terkumpul kita bisa dirikan BMD syariah. Jadi teman-teman kan sebetulnya akan divisioner, tidak jadi mereka pergi lagi. Nah di sini kita terikat untuk menjadi pengurus dan anggota BMD syariah itu. Kita operasi syariah istilahnya. Arahnya ke sana cerita awalnya. Mohon maaf kalau nanti arahnya ke BMD syariah itu sangat sulit Ustaz. Karena proses ke BMD syariah itu nanti kan arahnya itu nanti ke provinsi. Jadi kalau masih ikut kabupaten itu masih belum ke BMD syariah kecuali nanti ada DPS yang menaungi di sana. Dan itu juga sulit untuk mengajukan di sana. Ya ini yang berhak menjawab. Gimana? Mungkin perlu gini, kita kembali ke pertanyaan awal dari Bu Brita ya. Jadi iuran wajib ini dari 4 keanggotaan, ini anggota apa yang bayar? Itu aja. Apakah anggota kehormatan juga wajib bayar iuran wajib per tahun ini? Ya makanya intinya kan begini, logikanya Pak Kapto itu kalau 1 juta itu dibebankan kepada institusi, saya tidak membebankan. Kenapa? Tidak ada personnya. Enggak mau. Kan? Iya, institusi enggak ngeluarin duit itu enggak gampang, maksudnya enggak ada. Kalau ada enggak bisa.
iso tak Kalau memang sikat aku. bisa 1.500 ya. Nanti dari pengurus baru akan mengirim Suara apa wis ndak ikutin dulu. Karena ada tahu apa? Ada informasi jadi masa lupa. Enggak, begini Pak. Silakan Pak. Kalau saya mengaca dari tempat saya sendiri, sebenarnya nominal itu juga berpengaruh. Artinya rasionalisasi berapapun yang kita keluarkan oleh lembaga, maksudnya bukan kita ya, itu selalu pertanggungjawaban itu yang diminta itu apa benefit yang didapatkan oleh, nah selalu ada pertanggungjawaban semacam itu tadi, dan itu bisa dibandingkan antara prodi satu dengan prodi yang lain. Setiap kegiatan itu di tempat kami selalu terkait dengan impact atau dampaknya itu menjadi salah satu bagian konkret. Nah, beberapa hal kemarin juga muncul terkait dengan proses-proses semacam itu. Saya yakin di tempat yang lain juga menjadi pertimbangan. Jadi bukan nominalnya sebenarnya. Nominal itu tadi bisa kecil, bisa besar, berat dan tidaknya itu tergantung bagaimana kita mensikapinya di dalam realitas kampus kita masing-masing. Tapi pertanggungjawaban terkait bagaimana organ ini memberikan dampak terkait dengan pengembangan ekonomi syariah itu juga menjadi penting untuk kita lihat di dalam konteks keanggotaan ini tadi terkait dengan dana terkait itu. Dan yang kedua, kalau dikaitkan dengan pangkal dan wajib, asumsi saya ya tadi ya adalah anggota tetap, bukan anggota kehormatan atau anggota biasa. Karena yang berbayar itu selalu memiliki privilege tersendiri, memiliki hak suara kan gitu. Nah, kalau dia nggak berbayar ya hanya sebagai penggembira istilahnya kan gitu. Terima kasih. Ini menyambung dari Pak Abang tadi, yang pertama itu memang yang diharapkan oleh kampus itu apa nanti itu yang akan dimiliki. Mungkin usulan ketika kegiatan kita kan tidak ada MOU antar prodi, tapi mungkin setiap kita melaksanakan kegiatan itu sudah berbentuk MOA-nya. Jadi itu laporan kita ke salah satu yang bisa dimiliki oleh prodi. Jadi kita akan membantu untuk aplikasi. Mungkin ini nanti nominal ini termasuk juga iuran wajib yang akan dibayarkan setiap tahun oleh anggota. Nanti kita evaluasi di musyawarah anggota berikutnya. Jadi selama 3 tahun ke depan ini nanti gimana hasil evaluasinya? Apakah seperti tadi ada nggak dampak ke kampus saya? Kalau seandainya ya saya diminta tiap tahun seperti ini, sedangkan kampus saya tidak dapat apa-apa, ya kita perlu mengevaluasi itu. Ada dampaknya. Karena apa? Ketika kami itu akreditasi poin tertentu, itu ternyata ada. Ini ikut organisasi apa? Itu juga ada poin bagian kita. Jadi kalau kita masuk kepada organisasi tertentu, di poin akreditasi. Ini tapi kemarin itu di akreditasi salah satu prodi kita itu memang sudah masuk ke asosiasi, cuma ditanyakan kartu anggotanya mana. Jadi itu menjadi pertanyaan penting dari besok. Ketika tidak memiliki KTK istilahnya, maka bisa tidak jadi. Soalnya juga saya sudah tempat lain itu, itu kenapa mau dibuatkan kartu anggota. Nah kalau itu ada, enak. Poin itu. Silakan yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin saja. Pertama, perjalanan kita sampai ke sini ada prodi yang harus membayar 1.100.000 ya. Satu untuk biaya kegiatan, satu untuk anggota tetap ya. Tetap. Nah, apakah yang kita bayarkan 500 itu termasuk yang ini iuran pangkal sebesar 500? Untuk yang acara hari ini iya Pak. Jadi yang bagi prodi yang bayar 1.100.000, jadi 500.000 untuk uang pangkal, 500.000 uang kegiatan, 100.000 uang wajib karena sebelumnya masih 100.000. Berarti uang pangkal itu sudah satu kali. Ya, jadi walaupun pergantian kaprodi ya kan selama eksis
prodi itu tetap diakui sebagai anggota tetap. Tetap. Itu. Oke. Itu tadi oke. Sekarang kaitannya dengan iuran wajib sebesar 500 kan gitu. Nah, kalau memang dirasa berat, ya silakan kita musyawarahkan sekarang. Kalau misalnya untuk wait and see, monggo. Kalau kami sih karena ini 1 tahun ya, kan gitu. Berarti kalau tiap tahun, berarti ketika 1 tahun ini kita harus ada forum kumpul tiap tahun, gitu loh. Nah, tiap tahun itu paling tidak itu ya evaluasi dan laporan selama 1 tahun, itu. Saya pikir begitu aja, simple. Jadi kalau misalnya 500 oke, nggak ada masalah, kita lanjutkan gitu. Baik. Gitu. Tapi kalau 1 juta, aduh saya ulah ya. Nah, janganlah kan gitu. Baik, ini ya. Baik, jawab. Terkait dengan tadi Pak ya, KTA ternyata di surat sudah ada itu. Jadi yang Ibu Bapak bayar itu sudah di sini ada lengkap. Barusan tak masuk. Jadi fasilitas apa saja di situ? Ya, tetap itu sertifikat, materi dan sebagainya. Salah satunya di situ ada pembuatan KTA sudah ada di sini ya. Nah, kemudian ini menyambung nanti itu akan di proker ya komisi 3 karena kami juga bagaimana ikut ternyata di situ ada poin bahwa KTA harus selesai, nanti mungkin akan disampaikan harus selesai kapan nih. Nah itu urusannya nanti kan pengurusan baru ya gitu aja. Terima kasih. Oke, jadi keputusannya 500.000 deal ya untuk iuran wajib nominalnya. Terus kembali ke Bu Prita lagi, jadi iuran wajib yang bayar ya anggota tetap. Jadi anggota kehormatan tidak harus bayar, anggota biasa tidak, anggota luar biasa juga tidak. Oh ya, ini ada penjelasan. Jadi iuran wajib ini digunakan untuk apa saja? Karena tadi juga ditanyakan iuran wajib apakah nanti bisa mensubsidi kegiatan-kegiatan proses. Gitu. Nah, perlu diketahui juga kepengurusan nanti juga akan butuh dana operasional. Kasihan nanti ketua terpilih ada kegiatan-kegiatan di luar daerahnya, itu kan perlu biaya juga. Jadi iuran wajib ya selain untuk kegiatan-kegiatan juga untuk operasional dari proses itu sendiri. Apalagi kita proses sudah punya website sendiri dan itu unlimited 5 tahun. Jadi nanti silakan semua anggota proses mau bikin website juga pakai domain itu bisa. Itu. Udah ya. Jadi di sini iuran wajib dibayar oleh anggota tetap setiap awal tahun. Sepakat? Kalau nanti ada di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan ya kita evaluasi lagi seperti itu. Sepakat? Sepakat? Bab 4 perubahan ADART, tidak ada perubahan. Sudah. Bab 5 tidak ada perubahan, pasal tidak ada perubahan. Ditetapkan di Sidoarjo ada 2 Pak, nggak tahu di draftnya ada 2, AD-nya ada, ART-nya ada. Apa mau digabung? Bisa makan. 19 Desember 2021 Ketua Sidang Pleno Jam 9 ya? Nggak ada
Baik, untuk memberikan waktu, alhamdulillah. Sampai jam 12 kan? Nanti. Oh ya kalau Alhamdulillah dari Komisi 1 telah selesai dari berbagai macam perubahan-perubahan itu. Karena ini untuk memberikan waktu ya, karena kita masih ada acara yang selanjutnya. Yaitu mungkin kami langsung dok saja bahwa ini sudah sah. Terima kasih atas laporan dari Komisi 1. Karena sudah langsung diketik di situ, Pak. Jadi selesai ini. Ya, terima kasih. Pak Yusuf. Untuk selanjutnya kami persilakan Komisi 2 kaitannya dengan jurnal, perjurnalan, website dan perjurnalan. Tridharma nggih. Buku, website dan jurnal. Dipersilakan yang mewakili atas keterangan. Dipersilakan, dipersilakan. belum tidur. Buku tapi digendong. Ya Allah. Draftnya bisa dikirim di ibu. Udah langsung ini. Iya. Ini ada yang dikirim di grup kan? Nggak tahu. Kayaknya.